Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4B yang Bapak sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar akidah akhlak kembali bersama-sama. Untuk hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya, Subhanallah yang kita pelajari hari ini yaitu Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ini juga bisa disebut sebagai kalimat tasbih. Nah, apa artinya Subhanallah itu? Artinya adalah Maha Suci Allah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Atau kalimat tasbih di mana hal ini bermakna menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Oke. Kenapa sih Pak Akyas kita harus belajar kalimat thayyibah subhanallah ini? Mengapa alasannya? Nah, anak-anak, ketika menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, ini kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah, membaca kalimat tasbih subhanallah. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini mengakui keagungan Allah dan menyadari bahwa yang berkuasa itu hanya Allah dan mengakui bahwa kita sebagai makhluknya memiliki kelemahan dan keterbatasan sehingga kita harus berserah diri kepadanya. Nah, ini perintah untuk mengucapkan subhanallah anak-anak terdapat di dalam Quran surat Al-Jumu'ah 1 yang menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah, anak-anak, sadaqallahul adzim, apa saja yang ada di langit dan di bumi ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah, semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah, dan kita sebagai manusia juga dianjurkan untuk mengucapkan tasbih. Mengucapkan kalimat subhanallah. Kapan Pak Akyas? Tentu kalau kita dzikir ya sehari-hari dalam ketika melakukan aktivitas apapun, contoh ketika kita mulai untuk belajar, kita berdoa, itu juga berzikir kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Nah, untuk tasbih ini, untuk kalimat subhanallah ini, sesuai dengan yang di buku, kita dapat mengucapkannya ketiga, selain yang tadi ketika biasakan sehari-hari. Yang pertama, ketika mengingatkan imam dalam sholat. Nah, ketika imam melakukan kesalahan gerakan, ini makmum laki-laki mengingatkan imam yang salah gerakan tersebut dengan bacaan subhanallah. Ini materi fikih kelas 2 ya, masih ingat enggak? Nah, yang kedua juga sama, ini materi fikih kelas 2. Mengucapkan zikir setelah sholat fardu. Ini berkaitan ya, jadi fikih akidah juga ada kaitannya. Berzikir sudah sholat fardu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
Dua berzikir setelah fardu, sesudah sholat fardu. Yang ketiga, ketika mendengar kejadian luar biasa. Contohnya apa Pak Akyas? Contohnya ketika misalnya mendengar petir, subhanallah. Mendengar bencana, subhanallah. Masya Allah. Gitu ya. Oke. Kemudian manfaatnya apa nih Pak Akyas? Ketika kita mengucapkan subhanallah. Yang pertama tentu kalau kita berzikir akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini dapat menambah keimanan kepada Allah. Yang ketiga, dapat menambah pahala. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Karena hanya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala semata. Oke, itu saja anak-anak yang bisa Pak Kes sampaikan. Sebelum berakhir, Pak Kes punya pertanyaan nih buat anak-anak. Coba nanti dijawab ya. 1. Kapan anak-anak mengucapkan subhanallah? Kedua, pertanyaan kedua, mengapa anak-anak mengucapkan subhanallah? Ketiga, apa yang anak-anak rasakan ketika terbiasa mengucapkan subhanallah? Nah, jawabannya nanti bisa dikirim melalui media yang anak-anak inginkan, media yang anak-anak sukai, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, berupa pesan suara audio, atau berupa video juga boleh, sesuai kreativitas anak-anak. Pak Kias tunggu. Ini tergantung anak-anak melihatnya kapan, menyimak materi ini. Jangan lupa setelah menyimak materi untuk mengisikan absensi online di bawah di tulisan di sini. Itu saja yang bisa Pak Kias sampaikan. Jika ada pertanyaan, ada kendala, ada saran atau hal yang ingin disampaikan, silakan japri Pak Kias langsung. Itu saja, semoga bermanfaat anak-anak. Semoga kita bisa mempraktekkan senantiasa berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.